Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Mulyadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pemasaran produk. Dan pada kegiatan kali ini ada beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas. Next. Yang pertama yaitu adalah segmentasi pasar, yang kedua target pasar, dan yang ketiga itu adalah positioning pasar. Dari yang ketiga, yang pertama adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan suatu aspek penting dalam melakukan pemasaran produk. Pada dasarnya segmentasi pasar ini adalah strategi pengembangan bisnis yang digunakan untuk mengetahui target konsumen. Dan untuk manfaat dari segmentasi pasar yaitu yang dapat kita ketahui yaitu dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi target pemasarannya. Melalui segmentasi pasar ini juga bisa menjalankan kegiatan pemasaran lebih terarah dan sekaligus menjadikan sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien. Dan ada beberapa pengelompokan target konsumen sesuai dengan karakteristiknya. Yang pertama yaitu adalah pemilik bisnis berada dalam posisi bersaing yang baik. Yang kedua yaitu pemilik bisnis dapat mengalokasikan anggarannya secara lebih tepat pada berbagai segmen pasar. Yang ketiga, pemilik bisnis dapat menyesuaikan produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan permintaan pasar. Yang keempat yaitu pemilik bisnis dapat mengidentifikasikan peluang pasar yang menunjukkan kesempatan bagi pengembangan produk baru. Dan yang kelima, pemilik bisnis dapat mengidentifikasikan konsumen baru yang potensial. Kemudian target pasar. Target pasar merupakan sekelompok konsumen yang akan menjadi sasaran untuk pendekatan bisnis supaya membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Baik, untuk target pasar terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah demografi, yang kedua psikografi, yang ketiga geografi, dan yang keempat adalah behavioral. Untuk yang demografi adalah pengelompokan target pasar yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dan lain sebagainya. Kemudian psikografi yaitu pengelompokan konsumen yang dibagi berdasarkan hobi, kepribadian, gaya hidup atau lifestyle, dan minat. Yang ketiga adalah geografi. Geografi merupakan wilayah yang cocok untuk kita memasarkan produk kita. Kemudian yang keempat adalah behavioral, yaitu konsumen juga dibagi berdasarkan kesehariannya atau kebutuhan dan tingkat interaksi dengan produk yang dibutuhkan. Oke, next. Kemudian tujuan target pasar. Untuk tujuan target pasar yang pertama adalah optimalisasi strategi bisnis, yang kedua memudahkan distribusi, yang ketiga personalia kampanye. Untuk optimalisasi yaitu adalah target atau cara kita untuk menentukan strategi dalam pemasaran produk. Kemudian untuk yang nomor 2 itu memudahkan distribusi. Setelah kita mempunyai produk, kita harus mencari tahu dulu pemasarannya dengan mudah yaitu sehingga bisa sampai kepada konsumen. Kemudian personalia kampanye itu adalah cara atau trik untuk memasarkan produk yang kita punya. Yang selanjutnya itu adalah cara untuk menentukan target pasar. Yang pertama adalah melakukan analisis, yang kedua cermati kompetitor, yang ketiga komunikasi dengan konsumen. Yang pertama yaitu melakukan analisis, yaitu kita melakukan analisis dulu di lingkungan sekitar. Dengan produk yang kita punya, kita bisa memasarkan atau tidak di lingkungan yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah cermati kompetitor. Hal ini jika kita memiliki produk yang sama, kita harus mengetahui strategi yang dimilikinya supaya kita bisa memasarkan produk kita dengan baik dan tepat pada sasaran yang tertentu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi dengan konsumen. Hal ini merupakan kegiatan yang paling penting karena dimulai dengan kita komunikasi, kita bisa mengetahui kebutuhan konsumen itu seperti apa dan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka itu apa supaya kita bisa memasarkan dengan baik dan diterima oleh kalangan konsumen. Kemudian yang terakhir adalah positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan dalam menentukan atau merancang strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di kalangan konsumen. Oke, pada kegiatan ini adalah 6 strategi positioning yang perlu diperhatikan untuk memenangkan persaingan bisnis produk. Yang pertama adalah atribut produk, yang kedua ada manfaat produk, yang ketiga harta dengan kualitas yang terbaik,
Kemudian yang keempat ada berdasarkan kebutuhan. Yang kelima berdasarkan pesaing, dan yang terakhir yaitu ada kategori produk. Dari 6 strategi ini kita harus mampu menciptakan itu dengan baik supaya produk atau jasa yang kita tawarkan ke konsumen dapat diterima dengan baik, dan sehingga kita dalam memasarkan itu bisa sesuai dengan kebutuhan dan apa yang diinginkan oleh konsumen. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.